Eh, di tengah. Wah, tetap harus lihat ke slide tapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan dan juga Bapak Ibu ya yang menyimak diskusi publik Indef pada pagi hari ini, baik yang di online maupun juga yang datang langsung ya ke Resto Cikini 5 ini. Salam hormat saya dan juga teman-teman BOD baru ini ya di Indef kepada para pendiri Indef ya dan juga para staf dan semuanya begitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengelaborasi ya dalam waktu 20 menit ini cukup singkat. Terkait dengan warisan utang Jokowi ya. Jadi warisan ada yang tidak diperebutkan tuh ya warisan utang ini salah satunya ya. Kalau yang lain mungkin diperebutkan, begitu bicara warisan utang nggak ada yang memegang kira-kira gitu ya, nggak ada yang mau rebutan. Ada satu fenomena yang menarik ya di belakangan ini adalah bagaimana kemudian ketika pemerintah ya menyodorkan RAPBN 2025 itu kemudian direspon oleh para pelaku ekonomi terutama oleh pasar itu justru negatif. Ini sebetulnya agak berkebalikan dari teori, karena teori ekonomi makronya kalau defisit diperbesar itu berarti kan ada potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya adalah menghidupkan sektor-sektor perekonomian. Artinya prospek ekonomi harusnya lebih menarik, lebih hijau begitu. Tapi kenapa kemudian reaksi yang terjadi itu sebaliknya? Capital outflow lah gitu ya, rupiah terjun bebas ya, dan berbagai macam situasi-situasi yang ujung-ujungnya ya kayak kemarin PMI-nya turun juga gitu ya, Purchasing Manager Index-nya turun. Apa yang terjadi dengan ini? Berarti ada aspek yang menurut para pelaku ekonomi itu nggak rasional gitu loh. Ini yang sedang terjadi di dalam rancangan APBN kita begitu. Salah satunya nanti defisit ya, tadi sudah banyak dibahas begitu. Saya mau masuk ke slide 7 dulu Mas Gilang ya, karena saya disuruh membawakan apa yang terjadi di sosial media begitu ya terkait dengan wacana warisan utang Presiden Jokowi ini. Oke. Nah, tim kami ya, tim Big Data Indef ya, kita namakan Kontinum ya. Jadi sebenarnya Kontinum itu divisi Big Datanya Indef. Kita sempat meng-crawling perbincangan ya dan juga Google Trend gitu. Perbincangannya itu 15 hari terakhir lah ya, setengah bulan terakhir gitu. Oke, lanjut. Data metode analisis kayaknya lanjut aja ya. Selanjutnya kita crawling dari Twitter ya. Jadi sudah, ini bukan buzzer yang ngomong, jadi sudah difilter sama tim kami ya, dari buzzer free ya dan berbagai macam hal-hal yang sifatnya engine gitu, itu tidak kita keluarin ya, tapi lebih memang natural dari perbincangannya begitu. Oke, selanjutnya. Datanya yang kita crawling cukup banyak ya, jadi ada 22.000 perbincangan dari 18.000 akun. Ini artinya masyarakat atau setidaknya masyarakat di sosial media ya, di Twitter itu aware begitu dengan isu hari ini, yaitu isu utang begitu. Dan ini ya wajar, berarti ini isu yang cukup strategis ya, walaupun mungkin ada isu-isu lain yang belakangan ini juga marak begitu. Oke, selanjutnya. Kita lihat dulu ya dari Google Trend ini, kita hanya ngelihat dari teman-teman itu secara tidak sadar ya, kalau masukin keyword-keyword di Google itu ya, cari apa misalkan Cikini 5 misalkan gitu kan, ini Cikini 5 gimana kira-kira gitu. Nah itu lama-lama kan akan menjadi data gitu. Nah utang ya itu dalam katakanlah ya dari 19 Juli sampai 1 Juli itu ternyata ada yang 218.000 ya keyword yang dimasukkan ke Google itu ya. Dan ini ya mungkin karena isunya adalah utang-utang yang jatuh tempo terakhir-terakhir ini kan menguat begitu. Ini gambarannya aja. Oke, nah kita lihat selanjutnya. Iya, sebenarnya saya cuma menggambarkan bahwa isu ini memang isu strategis ya, baik di dunia nyata kayak gini maupun di sosial media ya. Negara banyak utang. Nah, kira-kira pandangan netizen dulu lah ya gitu. Bermanfaat atau menjadi beban rakyat gitu. Nah, kita bisa lihat datanya selanjutnya. 80% itu menyatakan ya ini beban begitu.
Sebentar, langsung aja. Ini udah tadi ya. Nah, 79% ya dari ribuan dari 22.000 perbincangan tadi itu menggambarkan bahwa rata-rata netizen itu kompak ya, anggap kenaikan utang itu sebagai beban ya. Tentu utang adalah beban begitu. Dengan berbagai macam komen-komennya ya, dan gambarannya memang ini menjadi beban masyarakat. Artinya dengan situasi sekarang dan tahun depan utang kita cukup besar yang jatuh tempo itu perlu menjadi concern pemerintah begitu. Tapi juga ada gitu yang kira-kira 21% itu quote and quote menyatakan manfaat ya. Jadi misalkan kayak pembangunan infrastruktur, terus kemudian juga jalan tol ya, salah satunya itu di state sebagai bagian dari hasil kita memperlebar defisit ya, menambah utang, itu dianggap sebagai bagian dari sisi positifnya. Di luar itu, ini pandangan netizen ya, ini bukan pandangan Indef kalau yang ini. Jumlah utang kita memang relatif masih lebih kecil lah, rasio utang terhadap PDB ini maksudnya ya, dibandingkan US dan Jepang. Walaupun kita tahu lah kalau jadi peneliti ya ukurannya bukan cuma itu kira-kira gitu ya. Jadi walaupun Jepang 250% terhadap GDP ya dia utangnya ke negaranya sendiri gitu, ke penduduk sendiri, dan kita tahu lah Jepang negara maju ya, produktivitasnya tinggi. Oke, kira-kira ini gambaran dari netizen yang kedua. Slide selanjutnya. Apa yang mereka lihat ini lebih jauh ya. Jadi tadi sudah disinggung juga oleh Mas Imad dan Mbak Caca ya, Mbak Isa tentang pembangunan IKN ya. Walaupun sebetulnya kalau secara proporsional mungkin IKN bukan yang terbesar dalam konteks utang, tapi menjadi concern para netizen. Kenapa? Karena kita tahu nggak ada investor yang masuk ya. Investor yang diinjak kaki ada gitu ya. Tapi banyak kan nggak ada masuk gitu, sehingga mereka khawatir ini ke depan gimana nih keberlanjutannya gitu. Yang sudah direncanakan tuh tinggal 16 triliun ya, nanti Pak Prabowo hanya bisa mengeksekusi 16 triliun kecuali mau nambah lagi gitu. Makanya saya dulu juga tahun lalu tuh sempat sampaikan itu jangan-jangan bukan 20% APBN, 80% swasta, tapi kebalik nanti ceritanya gitu ya. 80% atau bahkan mungkin 100% adalah harus dari pemerintah, dari APBN. Mereka sudah mengkhawatirkan itu kelihatan dari perbincangan yang dilakukan mereka ya. Di luar itu juga ada misalkan soal KCIC ya, yang kita tahu lah itu untungnya susah kira-kira gitu ya, dan pembangunan jalan tol dan yang lain-lain. Tapi IKN ini menjadi concern ya, mungkin karena isu-isu kemarin ya, ada yang mengundurkan diri dan lain-lain. Oh, masih cukup waktu. Oke, lanjut. Kita selanjutnya warisan utang Jokowi ya, kira-kira selanjutnya aja. Nah, netizen juga ini menarik juga ya. Ternyata ketika dibedah-bedah, dan ini kelakuan para Gen Z ya, biasanya mencari dari jejak digitalnya gitu. Dulu awal-awal Pak Jokowi memerintah itu sempat berjanji untuk mengurangi utang gitu. Tapi nyatanya mana ya, ternyata di prank gitu ya, tidak begitu ceritanya. Yang terjadi justru ya kita bisa tahu kenaikan utang tertinggi ya di sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Pak Jokowi ya. Cerita tentang kenaikan utang ini ya, yang ketika Pak SBY itu baru sekitar 26 atau 25% begitu ya dari PDB ya. Sekarang kita merasakan bagaimana dinamika ekonomi ketika utang kita sudah hampir 40% terhadap GDP ya. Kira-kira gitu. Jadi gambarannya quote and quote Jokowi ingkar janji, kata netizen ya, tapi saya sepakat sih yang ini. Terus selanjutnya ini mungkin yang menarik, ke depan gimana kira-kira para netizen yang 18.000 akun tadi, 22.000 perbincangan tadi itu menganggap Pak Prabowo ini mampu nggak menangani ya warisan utang Jokowi ya, kira-kira gitu. Nah, angkanya ini juga surprise saya rasa ya. Selanjutnya ternyata 72,5% pesimis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani lah gitu ya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran dalam 5 tahun mendatang. Ini menggambarkan betapa para penggiat sosial media ya, setidaknya masyarakat di sosial media itu sudah merasa bahwa kondisi keuangan negara itu dinilai sudah terlalu buruk,
sehingga optimismenya menipis. Sebetulnya mereka cukup rasional. Inilah yang terjadi di sektor real kemarin dan di sektor keuangan. Kenapa kemudian ada APBN disodorkan, terus kemudian defisitnya diperlebar, bukannya seneng gitu ya bahwa ekonomi akan tumbuh lebih tinggi, yang terjadi justru kabur gitu ya dan menahan diri gitu. Bahkan ya yang akhirnya gonjang-ganjing di perekonomian terjadi ya. Jadi itu rasional aja sebenarnya, ini gambaran sisi rasionalnya begitu. Oke. Mungkin masih ada ya. Oke, jadi bahkan ya kalau perbincangan di sosial media itu sudah berbicara soal negara akan kolaps. Walaupun mungkin ini kalau dari peneliti mungkin bisa jauh karena faktornya pasti tidak hanya satu, tapi ini penting begitu karena lonceng ketidakstabilan ekonomi itu sekarang ya referensi kita yang paling dekat itu sosial media begitu. Kan yang demo-demo sudah jarang. Takut kepanasan ya Gen Z ya. Tapi di sosial media mereka aktif gitu loh. Mereka menyuarakan keluhan-keluhan mereka, aspirasi mereka, dan ini tertangkap ya di dalam cerminan ini betapa kemudian utang beserta bunganya itu sudah terlalu tinggi ya. Mungkin mereka belum tahu tuh SBN apa, ini apa gitu ya. Katakanlah misalkan tenor atau apa macam-macam itu mungkin nggak tahu, tapi mereka bisa merasakan bahwa beban pemerintah terkait utang ini cukup tinggi begitu. Oke. Nah, ke atas dulu sebelum penutup ya, karena masih ada 10 menit ya Mas Faras ya. Saya mau ke atas dulu. Nah, ke bagian pertama Mas. Oke, ini tadi saya menggambarkan fenomena sosial media yang di crawling oleh Indef, menggambarkan betapa pertama ya, netizen tidak optimis bahwa Prabowo bisa menangani soal utang ini gitu ya. Itu sangat realistis menurut saya pendapat itu. Kenapa? Tadi Mbak Caca sudah mengatakan 2025, 2026, 2027 utang yang jatuh tempo itu 800T setiap tahun lah, bukan 3 tahun ya ini ya. Setiap tahun 800T itu harus kita keluarkan dulu gitu ya untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Ini kita belum berbicara utang yang baru ya, baru yang jatuh tempo. Nah, ini mungkin sedikit menjelaskan kepada netizen dan mungkin juga teman-teman yang ikut di Zoom dan juga di sini ya terkait dengan apakah 38-39% terhadap GDP itu aman? Ya menurut saya tidak gitu ya, karena angkanya itu akseleratif begitu. Dan yang lebih kalau kita bicara soal threshold 60% itu sebetulnya tidak terlalu akademik cara ngitungnya, itu cuma kesepakatan aja gitu. Tapi cara mendeteksi yang paling gampang itu adalah kenapa kalau itu dibilang aman dan selalu dikatakan aman, kok ekonomi itu goyang begitu, bicara soal ada defisit sedikit aja itu langsung ekonomi kita goncang gitu loh. Itu menggambarkan ya sebetulnya khawatir kan begitu. Cuma mungkin pemerintah ya, kalau pemerintah itu besok krisis saja tetap hari ini akan bilang baik ya selama datanya belum keluar gitu. Kira-kira begini gambaran aja ya. Jadi utang kita memang sudah cukup besar ya, bahkan sangat besar kalau menurut saya, kalau apalagi kalau bandingannya produktivitas. Nah ini yang saya sampaikan tadi ini sudah dibahas, tapi yang mungkin menarik adalah imbal hasil obligasinya. Jadi kenapa kok ekonomi kita itu pelan-pelan tapi pasti lesu gitu ya. Karena begini, asumsi makro yang disodorkan ke DPR hari ini sedang dibahas juga ya. Itu SBN 10 tahun itu asumsinya sekitar antara 6,7 sampai 7,2%. Let's say 7%-an lah kira-kira gitu bunga yang akan diberikan. Itu lebih menarik daripada tahun ini dan tahun kemarin, karena tahun kemarin itu asumsinya 6,7, tahun ini juga sama 6,7. Kita tahu nih, kalau saya jadi investor ya, saya punya uang, saya tahu bahwa tahun depan pemerintah akan ngutang lebih banyak gitu ya, karena defisitnya itu ditargetkan antara 2,29 sampai 2,82 ya. Tadinya angkanya 2,45 terus kemudian direvisi jadi 2,29 sampai 2,82. Kalau DPR sekarang ditanya, pilih mana Pak gitu ya? Yang defisit 2,29 atau 2,82? Itu tutup mata pasti akan milih yang 2,82 gitu ya, karena banyak program yang bisa dia drive juga gitu ya untuk dapil-dapil mereka. Kira-kira begitu. Jadi opsi untuk katakanlah
nanti kalau ada gejolak ekonomi yang lebih dahsyat di 2025 sudah nggak ada gitu. Kalau kita sudah paksakan defisit itu mepet ke 3% terhadap GDP, kira-kira begitu. Nah itu yang membuat kemarin investor khawatir. Yang kedua soal tadi ya 7% tadi, mungkin ke slide tadi ya, itu terlalu tinggi menurut saya begitu. Jadi udah kira-kira tahun depan investasi di SBN aja lah kira-kira gitu ya, mensinyalkan itu gitu. Sehingga kalau sudah tahu begitu ya ngapain sekarang kita pakai uang kita untuk ngelontorin ke sektor real kan gitu. Uang tahun depan sudah kira-kira pasti pemerintah ngutang lebih banyak kira-kira gitu. Itu message-nya itu. Oke, kemudian selanjutnya ini tadi sudah ya rasio pajak kita yang ini sebetulnya secara teori juga utang yang meningkat itu tidak masalah, tapi produktivitas perekonomiannya juga harus lebih tinggi. Cara melihat paling gampang ya rasio pajaknya naik gitu ya. Collection ininya itu, tax-nya itu, tax collection-nya itu meningkat begitu. Tapi kita tahu kan kita stuck di angka 10% gitu. Oke, dan tadi Mbak Esa, Mbak Caca bilang disampaikan juga belanja modalnya kian dikit gitu. Belanja modal makin kecil itu menandakan bahwa ekonomi kayaknya nggak akan tumbuh seperti yang diharapkan gitu kan. Kalau belanja sosial aja ngapain gitu ya, nggak akan mendorong perekonomian lebih besar. Ini gambaran APBN kita, jadi berawal dari skenario RAPBN yang menurut saya tidak cukup realistis ya, dan lebih mungkin menangkap atau katakanlah mengakomodasi ide-ide dari program-program Pak Prabowo kemarin yang sifatnya lebih banyak yang bombastis kira-kira gitu. Jadi mungkin nanti saran kita yang pertama itu rasionalkan dulu perencanaan Anda kira-kira gitu ya. Kalau nggak rasional ya gimana kita bisa ini kan, bisa menjadikan itu sebagai benchmark ya, sebagai rujukan begitu untuk ke depan begitu. Oke, lanjut. Masih ada? Nah, ini yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Caca tadi, saya sedikit menambahkan saja di sini. Jadi dalam masa transisi perekonomian ya, ini 2005 itu dari Bu Megawati ke Pak SBY yang pertama gitu ya. Itu Bu Megawati tidak menitipkan defisit yang gede gitu. Kenapa? Biar nanti Pak SBY dengan tim ekonominya, dengan kabinetnya itu bisa bermanuver. Kalau mau buat perubahan silahkan aja, lakukan APBN perubahan, kira-kira begitu. Demikian juga ini selanjutnya ya. Terus periode SBY kedua ya itu kan periodenya sama-sama Pak SBY ya, 1,6 dari GDP. RAPBN berikutnya dari Pak SBY ke Pak Jokowi ya, seingat saya itu waktu itu menterinya Pak Khatib Basri juga nggak terlalu kencang itu, bukan 2,8 yang ditawarkan itu, 2,32. Jadi masih di bawah 2,5 gitu. Artinya ada manuver untuk mereka untuk katakanlah kalau ada situasi yang memerlukan perubahan di dalam APBN atau pelebaran defisit kira-kira gitu. Nah, yang kemarin ya dari Pak Jokowi ke Pak Jokowi lagi ya itu angkanya juga sangat moderat ya. Tapi yang terakhir ini baru terjadi ya sejak era reformasi, DPR disodorkan angka 2,82. Mungkin kalau kita bedah lagi sebetulnya di dalamnya itu karena banyak program ya, tadi makan bergizi dan lain-lain yang sudah harus gitu ya dimasukkan di dalam RAPBN ini, kira-kira begitu. Mati ya, gak apa-apa. Jadi gambarannya semacam itu. Jadi kalau sekarang kita bayangin, kalau yang dipilih nanti APBN yang akan diketok ini adalah 2,82 gitu ya, atau di atas 2,5 begitu. Maka kalau misalkan ada gonjang-ganjing perekonomian dan selalu disampaikan bahwa 2025 ekonomi nggak jelas, ketidakpastian global gitu kan, padahal nasional juga tidak pasti juga sebetulnya kan gitu. Nah itu tidak ada ruang untuk manuver. Kenapa? Kalau sudah 282, maka saya hitung ya untuk bisa nyampe 3% itu tinggal kita paling ada tambahan 30T. 30T untuk memitigasi krisis misalnya gitu, atau resesi ekonomi ya susah gitu, buat apa gitu. Hanya untuk itu harus nah apa yang terjadi ya, dugaan saya nanti kalau settingan dari 2,82 ini dilakukan di APBN ini, maka pertama menurut saya ini jujur jebakan ini ya untuk Pak Prabowo gitu ya. Kan koalisinya itu yang ada sekarang existing ini kan belum ada 50%. Nanti gimana cara ngelobi DPR kalau nggak nyampe 50%? Deadlock lah gitu kan. Padahal mungkin butuh anggaran ya, tetap mungkin
ya kalau sudah krisis kan biasanya kayak pandemi kemarin kita perlebar defisit kira-kira gitu. Jadi manuvernya itu sudah nggak ada kalau kita nanti pakai yang 2,82. Ya saya berharap sih 2,29 lah kira-kira begitu ya, nanti biar tim ekonomi yang baru itu kalau dirasa nanti APBN warisan dari Pak Jokowi itu tidak sesuai dengan program atau masih perlu penyempurnaan, masih ada ruang gitu untuk membicarakan dengan DPR yang baru ya. APBNP itu biasa saja sebenarnya APBNP itu dilakukan gitu. Mati ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa. Terus masih ada waktu nggak? Dikit lagi lah ya, 3 menit terakhir. Oke, pas muncul. Nah, apa kemudian ya selanjutnya? Slide penutup aja gitu ya. Apa yang diusulkan oleh Indef ya ini? Penutup Mas, kebablasan ini. Ya. Pertama, anggaran itu harus rasional. Misalkan nih, mentargetkan penerimaan ya, yang sekarang rata-rata pendapatan negara itu 13% lah dari PDB, terus ke 23% itu ya apa ya rasional kira-kira gitu. Ya bisa sih gitu, tapi ekonomi nggak akan tumbuh kan, pajaknya ditinggiin banget gitu kan, kira-kira gitu. Itu kan nggak rasional ya. Terus kemudian settinglah defisit itu di level yang moderat saja, menurut saya begitu. Kalau mau dirubah ya nanti di pemerintahan selanjutnya, tapi jangan kemudian dikunci di hari ini, kira-kira begitu ya. Terus kemudian, nah ini yang menarik juga, defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan. Jadi sungguh pun dibilang oleh Gubernur Bank Indonesia, ya Menteri Keuangan, ya dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang di forum FKSSK itu bilang fundamental kita bagus. Tapi ada 2 indikator yang nggak bisa dibohongi yang itu kemudian bisa menggoncang perekonomian. Terutama defisit transaksi berjalan ya. Angkanya 2 triwulan berturut-turut ini sudah defisit. Triwulan 4 kita defisit, triwulan 1 kita defisit. Angkanya memang triwulanan jadi nggak bisa diupdate dengan cepat. Defisitnya meningkat ya. Nah kalau kemudian nanti di triwulan kedua muncul angka yang defisit melebar, dugaan saya ya silahkan gitu ya. Rupiah stabilkan lagi karena itu pasti akan mengganggu rupiah, karena current account atau transaksi berjalan itu adalah indikator yang paling bisa merepresentasikan kondisi terkini, duitnya ada berapa, duit dolar maksudnya ya, dan situasi ekonominya seperti apa kira-kira gitu. Apalagi kalau itu bersumbernya dari memang defisit dari di sektor transaksi perdagangan ya, karena ada beberapa akun di situ. Yang ketiga ya. Ya, tenang, sebentar lagi selesai. Untuk meredam resiko utang ya, nah ini perlu politik anggaran yang berkelanjutan. Saya lebih cenderung setuju ya dengan situasi saat ini. Kita bukan melebarkan defisit di atas 3%, tapi lebih menjaga disiplin fiskal kita ya. Karena kalau sisi politiknya itu pasti kalau disuruh memperlebar, pengennya memperlebar, tapi kita tahu kalau memperlebar itu hanya akan membuat masalah baru, dan warisan utang dari Pak Jokowi ini nanti justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan hati-hati saat ini ya. Saya rasa itu nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.